tidak akan, biasanya kan kalau kita kan tidak akan kita otak-atik lagi nih untuk yang sudah diampuni gitu. Namun kemudian harta istrinya bertambah, iya kan? Harta istrinya bertambah. Sebenarnya dari warisan ini nih yang bertambahnya begitu. Dari warisan ini bertambah harta istrinya begitu kan. Kemudian ada program PPS nih, ya kan? Program PPS. Mau nggak mau istrinya jadinya pasti akan kena lagi, ya kan? Karena kan dulu ceritanya kan warisan yang belum terbagi ini suaminya sudah meninggal, diikutkan TA, harusnya kan tidak. Kita bagi dulu, suaminya kita hapus NPP-nya, terbit NPP istrinya, baru nanti. Jadi waktu track record pengampunan itu terbaca dengan baik gitu kan. Pada dasarnya kan yang diomongkan itu kan warisan yang dulu nih, sekarang sudah punya istrinya begitu kan. Saat dia program PPS, dia tidak perlu lagi ikut kebijakan satu karena itu sudah pernah di-TA-kan begitu. Banyak-banyak kasus lah kita temukan begini. Karena itulah gunanya konsultan pajak begitu. Pada dasarnya kan kita memang bisalah baca sekilas undang-undang ini, tapi kan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam itu kan perlu nih adik-adik sekalian nanti konsultan ataupun jadi pegawai pajak perlu menyampaikan ini nih biar jelas bagi mereka, karena kan lumayan nih kalau misalnya dipepeskan lagi ikut kebijakan satu tarifnya berapa, waduh, ya kan. Oke, ada yang pertanyaan terkait warisan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ada Pak Joshua satu. iya, iya silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 188. Itu tadi kan kalau misalnya suaminya meninggal, terus NPWP suaminya dihapus dulu, baru istrinya buat lagi. Lah kalau misalkan ada kasus kayak istrinya itu penghasilannya cuman nggak seberapa gitu Pak, maksudnya bukan yang sebesar suaminya. Lah itu gimana? oh Terima iya, kasih. terima kasih Mbak Intan, pertanyaannya luar biasa sekali. Pada dasarnya NPWP suaminya dihapus, sebenarnya bukan dihapus bagi kami. Menggantikan saja untuk NPWP istrinya. Namun, begini nih, ini pertanyaannya bagus. Penghasilannya tidak seberapa begitu kan? Di Indonesia ini kita mengetahui adanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi pada dasarnya kan penghasilan tidak kena pajak itu kan berapa juta sih? Kan 54 juta ya PTKP itu, atau 4.500.000 tuh satu bulan, ya kan? Bila penghasilan sang istri di bawah 4.500.000, maka dengan undang-undang yang terbaru ini, untuk yang di bawah PTKP tidak harus melaporkan lagi SPT tahunan orang pribadinya. Mereka cukup menonefektifkan begitu. Jadi tidak ada nih yang terutang untuk penghasilan yang di bawah PTKP. Kecuali, ini kan kalau dia PTKP itu kan hanya untuk berlaku dari pemberi pekerja atau dia punya punya pekerjaan bebas begitu kan. Kecuali bagi UMKM nih, UMKM dengan adanya undang-undang HPP terbaru ini, untuk peredaran usaha 500 juta itu tidak ikut program PP 23 lagi begitu. Jadi memang banyak fasilitas nih yang sudah diberikan negara. Pertama yang penghasilannya di bawah 4.500.000, atau itu kan untuk PTKP TK0 ya. Nanti kan bertahap-tahap lagi tuh, ada PTKP TK0, ada PTKP K1, K0, K berapa begitu kan. Sehingga nanti sang istri bisa, bila penghasilannya tidak sebesar suaminya, NPWP suaminya tadi seperti yang saya tadi bilang tidak dihapus, namun menggantikan nama istrinya saja begitu. Jadi NPWP mereka itu tetap ada. Yang dulu misalnya kan kita selalu abai ya, suami kerja, istri kerja, masing-masing buat NPWP nih, gitu kan. Itu sering tuh kita temukan konteks itu. Pada dasarnya kan kalau tidak
melakukan perjanjian harta, sebenarnya satu NPWP itu cukup mewakili satu kakak. Misalnya kan si istri dulu sebelum nikah udah punya NPWP, si suami dulu sebelum nikah udah punya NPWP. Sebenarnya kalau saya selalu sarankan si istri silahkanlah kalau nggak melakukan perjanjian pisah harta, dihapus saja NPWP-nya. Nanti NPWP itu hanya satu atas punya suami, tapi nanti namanya pada dasarnya suami, koma atau garis itu nama istrinya gitu. Itu aja sih yang bisa dapat saya sampaikan, Mbak Intan. Terima kasih. Oke, kita selanjutnya. Subjek pajak dalam negeri yang ketiga, yang kedua itu badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Nah, ini contohnya apa? PT, CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, organisasi, lembaga, bentuk badan lain, dan ke-13 ini nih yang paling menarik, BUT. Ayo kita diskusi, ini ada satu contoh. Apakah subjek pajak badan memiliki persamaan pengertian dengan wajib pajak badan? Silahkan untuk adik-adik sekalian yang memberikan pandangan. Ada yang mau menyampaikan tadi terkait dengan subjek pajak orang pribadi, sekarang badan. Sama enggak pengertiannya? Siapa yang mau? Ayo Mbak, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Floren. Di sini, nah ini pertanyaannya, apakah subjek pajak badan memiliki persamaan pengertian dengan wajib pajak badan? Menurut saya ini sama, Bu, karena kan kalau badan ini kan kita juga melibatkan seperti perusahaan, PT, CV gitu. Terima kasih. Begitu Pak Joshua, pendapatnya Floren. Terima kasih, Dek Floren. Floren apa nih lengkapnya? Oke. Menurut saya sama juga dengan adiknya. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat 2 dapat disimpulkan nih, subjek pajak badan dalam negeri dapat nih menjadi wajib pajak seluruhnya ya, seluruhnya. Kalau tadi kan subjek pajak wajib pajak orang pribadi belum tentu nih subjek pajak orang pribadi belum tentu nih bisa jadi wajib pajak orang pribadi. Kalau subjek pajak badan bisa nih semua jadi wajib pajak badan. Mengapa? Karena pada dasarnya di saat kita ingin mendirikan nih badan hukum di Indonesia, itu kan instansi yang menetapkan kan itu kan Kemenkumham tuh. Artinya kan semua badan nih hukum yang terdaftar di Kemenkumham merupakan subjek pajak dalam negeri. Badan tidak peduli siapa pemilik badan hukum tersebut gitu. Karena sepanjang badan hukum tersebut legal, maka masuk nih dalam pengertian subjek pajak dalam negeri badan. Nah, namun kita kembali lagi nih, kenapa yang dikecualikan dari badan pemerintah, pengecualiannya sebagai subjek pajak untuk lembaga pemerintah, karena kan pembentukannya itu kan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, badan pemerintah ini kan pembiayaannya bersumber dari APBD sama APBN. Dan yang ketiga, penerimanya dimasukkan nih dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dan pembukuannya itu diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Itu kan bisa BPK atau BPKP gitu. Untuk yang subjek pajak badan ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ya. Iya, lanjut aja Pak. Belum ada pertanyaan ini. Yang paling menarik bagi saya BUT nih, gitu. Kenapa paling menarik BUT? Nanti ini akan ada sangkut pautnya dengan Google maupun perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaaan investasi di Indonesia. Jadi kalau adik-adik sekalian hype nih ikut-ikut saham atau apa pasti sangat aware nih. BUT ini apa sih? BUT ini kan badan usaha tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Itu yang pertama itu. Atau yang kedua berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan